dan merdeka. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga ya. Oh iya Bu Ima, siang hari ini saya dapat informasi nih Bu Ima akan melakukan coaching dengan Pak Dace ya. Betul sekali Pak. Ya, nah dalam kegiatan coaching tersebut nanti saya sebagai observer ya akan mengamati proses berjalannya coaching tersebut, dan juga Bu Ima sebagai coach ya, nanti saya akan melakukan pengamatan juga terkait dengan apakah pelaksanaan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga dari coach sendiri sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga hal-hal yang lain, bagaimana proses coaching tersebut dari pihak coach bisa menggali informasi-informasi dari coach ya. Nah, dalam proses coaching tersebut nanti kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching terhadap Pak Dace nanti? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, kenapa tuh? Ya, saya ingin mengedepankan itu agar dapat menggali masalah dan inti masalahnya tersebut agar menemukan solusi dari coaching tersebut, Pak. Oh gitu. Jadi Ibu ada dua ya, jadi terkait dengan proses mendengarkan aktif, kemudian juga terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya nanti mudah-mudahan dari proses coaching tersebut nanti Ibu bisa menggali informasi-informasi dan potensi-potensi yang ada di coaching, sehingga coaching sendiri nanti merasa informasi-informasi tersebut dijadikan sebuah solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya, ya. Betul Pak. Iya, jadi mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Baik. Ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih Pak. Iya. Semoga coaching hari ini saya berjalan dengan lancar. Iya, ya, oke. Ya silakan nanti dilanjutkan untuk proses coachingnya, mudah-mudahan lancar semuanya. Oke. Amin. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana Ibu sebaiknya? Alhamdulillah Pak. Senang bisa ketemu Bapak hari ini. Sama Bu, saya juga. Ya, tapi saya perhatikan kayaknya Bapak ada sedikit menyimpan masalah nih dari raut wajahnya. Ya, nggak sedikit sih Bu, permasalahan sepertinya banyak. Cuma ada dari banyak permasalahan itu, ada permasalahan yang sangat urgent yang harus cari solusinya seperti apa, karena akan berdampak terhadap ya kegiatan pembelajaran di sekolah saya Bu. Ya. Kira-kira jadi tujuan coaching kita hari ini ada membahas masalah yang terjadi di sekolah Bapak. Betul Ibu, jadi dari kondisi pelaksanaan pembelajaran di sekolah saya yang saat ini kondisinya belum bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang maksimal untuk anak-anak. Yang pertama karena ada beberapa di antara teman-teman yang kondisinya kurang mendukung ya, karena letak kelas di kami itu tidak hanya ada di lantai bawah, tetapi ada juga di lantai atas, lantai 2, lantai 3. Nah ini yang sering terkendala itu di lantai 3 terutama, karena teman-teman yang harus memberikan pembelajaran itu ada beberapa yang nggak bisa naik sampai ke lantai 3 karena kondisi kesehatannya yang kurang mendukung, sehingga mereka akhirnya mencari tempat-tempat yang baru di bawah ya. Jadi seakan teman-teman memiliki kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan melakukan sistem pembelajaran mobbing. Nah hal ini menjadi kurang efektif. Mengapa? Karena teman-teman pasti berebut tempat yang ada di bawah, karena bukan hanya 1-2, lebih dari itu ya guru yang melakukan kegiatan pembelajaran secara mobbing, dan hal ini juga berdampak kurang baik terhadap anak-anak. Kenapa? Karena proses pergantian jam dari jam sebelumnya ke jam berikutnya ke jam si ibu guru tersebut, anak-anak kadang-kadang dimanfaatkan untuk bukan menuju gurunya tetapi belok ke kantin atau mungkin ke tempat yang lain, sehingga tidak mengikuti pembelajaran dengan si guru tersebut gitu. Oh, jadi masalahnya adalah pelayanan pembelajaran yang dilakukan guru karena ada kendala tadi lantai 3 yang mungkin
sulit dijangkau para guru karena masalah atau kondisi mereka masing-masing ya Pak. Betul. Ya, jadi semoga dari pembicaraan kita ini kita dapat menemukan solusinya. Betul. Menurut Bapak, latar belakang apa yang mendasari hal ini Pak? Jadi begini Bu, dari jumlah guru yang ada kurang lebih sekitar 40 orang ya, ada di antara mereka kurang lebih 2 sampai 3 orang yang memang kondisi kesehatannya tidak mendukung untuk melakukan pembelajaran di lantai 3 ya. Jadi mereka akhirnya mencari solusi sendiri. Nah, harapan saya ke depan itu dengan adanya obrolan kita hari ini bisa ketemu solusi yang tepat mengatasi kenyataan yang ada, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan maksimal, dan Bapak Ibu guru yang tadinya juga tidak bisa naik ke lantai 3 itu juga bisa memberikan pembelajaran maksimal, tetapi tidak lagi di kelas yang semula di lantai 3 ya. Gitu. Jadi kita harus mencari solusi dari masalah yang ada, masalah tentang lantai 3 yang menjadi kendala bagi para guru-guru sampai mengadakan mopping kelas ya Pak. Betul. Upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, kami berencana ke depan, saya terutama akan berkoordinasi dengan pimpinan bagaimana solusi terbaik mengatasi permasalahan yang ada. Nah, rencana yang akan saya jajukan itu yang pertama itu memindahkan ruang belajar yang semula ada di lantai 3, kemudian kita cari ruangan yang memungkinkan di bawah itu, kita berubah fungsi yang semula misalnya ruang OSIS atau mungkin ruang yang lainnya kita fungsikan sebagai kelas. Kebetulan di kelas kami itu ada 2 ruang yang bisa kita rubah fungsinya, yaitu ruang OSIS dan ruang Wakasek. Nah, kedua ruang itu sebelumnya memang sebenarnya adalah ruang kelas yang saat ini berdasarkan keinginan dari pimpinan diubah menjadi ruangan bukan ruang belajar, sehingga dikorbankan ruang belajar itu dari bawah ke atas. Nah, ternyata dengan perpindahan ruangan tersebut menimbulkan permasalahan baru. Nah, mungkin ke depan insya Allah mengatasi permasalahan yang ada, kita akan balikan lagi ya, ruang OSIS itu fungsinya menjadi ruang kelas, kemudian ruang Wakasek itu juga difungsikan menjadi ruang kelas. Nah, kebetulan di lantai 3 cuma 2 kelas Ibu. Nah, sehingga nanti pembelajaran bisa dilakukan. Jadi teman-teman yang kesulitan naik ke lantai 3 ya nggak ada alasan lagi ya mereka untuk tidak memberikan pembelajaran, karena saat ini kondisinya sering kosong Bu. Ya sering kosong, sehingga ini kan akan berdampak kurang baik terhadap anak. Bahkan ini banyak juga keluhan dari orang tua yang banyak menerima keluar dari anaknya kalau mereka datang ke sekolah tidak belajar, ya hanya dikasih tugas-tugas aja gitu. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan menurut saya bagus sekali. Salah satunya yaitu memindahkan ruang belajar dan memanfaatkan ruang yang 2 kelas tadi, seperti ruang OSIS. Tetapi mungkin di sini ada menimbulkan masalah baru Pak. Kira-kira apa masalah yang akan timbul dari rencana Bapak yang akan Bapak lakukan tersebut? Ya, dampak yang mungkin akan muncul dari, karena menyelesaikan sebuah solusi itu kan pasti akan berdampak efek-efek yang lainnya. Ya, kenapa? Karena kan berubahnya fungsi ruang yang semula ruang OSIS menjadi ruang kelas, kemudian ruang OSIS menjadi ruang kelas. Sehingga saya harus bisa menemukan solusi yang kedua, terutama untuk menempatkan ruang OSIS dan ruang Wakasek tadi. Nah, untuk ruang OSIS kami sudah ada ruang, tetapi memang ukurannya tidak sebesar yang semula. Itu ada nanti di lantai 2, ada lantai 2 gedung sebelah barat. Situ ada satu ruangan dekat ruang BK, itu akan kami fungsikan sebagai ruang OSIS. Nah, kemudian untuk ruang Wakasek di dekat ruang guru juga sebenarnya kami sudah menyiapkan ruang yang saat ini ketika berlangsungnya COVID itu dijadikan ruang sebagai ruang buat broadcast, ruang untuk melakukan Zoom. Nah, kemudian nanti akan saya fungsikan menjadi ruang Wakasek, karena kan kalau Wakasek nggak banyak, cuma 4 orang, cukup untuk 4 meja. Nah, kemudian ruang atas yang semula sebagai ruang kelas, ada ruang itu yang tetap berfungsi, maka akan kami jadikan untuk ruang penyimpanan mobiler sementara. Artinya ada ruang untuk gudang untuk mobiler, yang satunya lagi akan dijadikan sekretariat untuk eskul. Jadi tempat berkumpulnya para pembina untuk sharing, berkoordinasi, itu ada ruangan khusus untuk mereka walaupun adanya di lantai 3, karena mereka kan bisa bertemu mungkin seminggu sekali, ya tidak rutin setiap hari. Jadi ruang yang ditinggalkan itu bukan berarti tidak berguna, tetapi berfungsi untuk kegiatan yang lain. Dari yang Bapak sudah paparkan itu kan salah satu solusinya, sudah Bapak ajukan solusi-solusi tersebut. Apa harapan yang Bapak
tahu dari solusi tersebut, Pak? Nah, harapannya pastinya bertolak dari permasalahan yang ada, yang semula kondisi pembelajaran belum dapat berjalan dengan maksimal karena kondisi ruang yang ada di lantai 3, kemudian kondisi dari beberapa teman-teman juga kesehatan tidak mendukung. Nah, dengan berpindahnya ruang kelas dari lantai 3 ke lantai 1 ini, pastinya pembelajaran sudah bisa berjalan maksimal, sehingga pelayanan pembelajaran sudah bisa efektif. Nah, upaya yang lain berkaitan dengan hal ini, kami berencana tidak hanya memindahkan ruangan saja, tetapi nanti kami juga akan berencana melakukan kegiatan workshop yang bertemakan tentang pelayanan pembelajaran yang efektif, sehingga teman-teman yang semula asik dengan keputusannya sendiri itu menjadi ada sebuah untuk menimbulkan kesadarannya bahwa sistem pembelajaran itu ada aturan-aturannya, tidak mengambil keputusan sendiri. Karena dalam satu sistem itu kan terlaku kepada keputusan yang ditetapkan secara bersama. Ya, kemudian juga kenapa kami melakukan workshop tersebut? Ya, tujuannya tidak hanya mengarah kepada beberapa teman yang tadi terkondisikan seperti itu, tetapi nanti bagi semua teman-teman yang ada di sekolah kami memiliki persepsi yang sama tentang memberikan pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang efektif. Ya, tidak hanya sebatas ruang, metode dan pelayanan yang lainnya, sehingga menjadi satu suara, menjadi satu metode yang mereka lakukan. Itu. Dari solusi yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira yang terlibat itu semua pihak di sekolah, menurut Bapak bisa dijelaskan? Dalam hal ini, upaya yang saya lakukan itu pastinya namanya sebuah sistem dalam sebuah institusi, kita akan melibatkan semua stakeholder yang ada. Ya, di dalamnya ada kepala sekolah, kemudian wakil-wakil yang ada di dalamnya, termasuk juga kami akan berkolaborasi dengan pengawas pembina, pengawas pembina agar memberikan sebuah arahan dan pendampingan, terutama nanti dalam kegiatan workshop menjadi sebagai narasumber untuk memberikan materi tentang pelayanan pendidikan yang efektif. Bu. Jadi semua stakeholder kita libatkan. Ya, termasuk juga di dalamnya kita tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan orang tua. Ya, kita berkolaborasi dengan orang tua. Kenapa orang tua dilibatkan di dalamnya? Karena perpindahan belajar itu tidak hanya pindah mobil dari siswa, tetapi di dalamnya ada perangkat-perangkat pendukung yang lainnya seperti kipas angin dan lainnya. Nah, kondisi sekolah kan tidak memungkinkan kalau di tengah-tengah pembelajaran untuk mengadakan peralatan yang baru, maka kita gandeng orang tua. Biasanya orang tua cukup responsif terhadap kebutuhan anaknya. Sudah bagus sekali solusi yang Bapak sampaikan, sudah melibatkan semua stakeholder sekolah, termasuk juga dari orang tua dilibatkan. Dari solusi ini tersebut, kira-kira berapa peningkatan kualitas yang Bapak sampaikan tadi di sekolah Bapak? Gimana menurut Bapak? Dari kondisi semula yang sekitar, kalau dibuat skala, kondisinya dalam pelayanan pembelajaran itu antara 1 sampai 10 itu berada pada posisi kurang lebih 7. Harapannya ke depan setelah adanya upaya yang kita lakukan untuk pembenahan yang ada, ya solusi perbaikan dari kondisi yang semula, harapannya bisa meningkat dari 7 bisa ke angka 8,5 atau mungkin tidak sampai 9. Harapannya 10, tapi ketika tidak mencapai maksimal 10, ya paling tidak antara 8 dan 9 itu. Ya, perubahan. Luar biasa sekali yang pengaruh perubahan yang Bapak harapkan ke depannya, dari yang 7 bisa berharap menjadi 9, 8 juga. Dari hal yang kita tadi bicarakan, kira-kira berapa lama waktu yang progres yang akan Bapak lakukan ke depannya, Pak? Perubahan atau eksekusi aksi yang akan dilakukan untuk perubahan. Kalau untuk memindahkan ruang kelas secepatnya akan kami lakukan, karena saat ini kan kondisi pembelajaran sudah hampir berjalan setengah semester ya. Nah, dari 3 bulan yang ada evaluasinya, kalau dibiarkan ini akan tetap berlanjut menjadi semakin tidak efektif. Maka dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu ke depan kami akan lakukan untuk pemindahan ruangannya, kemudian di pekan keempatnya kita lakukan kegiatan workshopnya. Ya, baik. Mungkin berarti kita bisa melakukan pertemuan kembali, Pak, 2 atau 3 minggu ke depan. Siap. Dan minggu keempatnya progresnya sudah dapat benar-benar terjadi dan menjadi solusi yang terbaik buat sekolah Bapak. Amin. Jadi nanti ketika kami sudah melakukan upaya untuk pembenahan, insya Allah nanti saya akan komunikasi dengan Ibu. Ya, kita ngobrol lagi, kita sharing lagi agar Ibu bisa mengetahui progres perubahan yang sudah terjadi di sekolah kami. Iya, saya tunggu kabar baiknya, Pak. 2-3 minggu ke depan, semoga kita bertemu lagi dan sudah dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dari sekolah Bapak.
Terima kasih. Mungkin pembicaraan kita hari ini cukup Pak, Iya. dan saya sudah mendapatkan masukan dari Bapak yang Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas arahannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan solusi terbaik buat sekolah kami. amin. Sama-sama Bapak, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, baiklah, Bu Ima tadi sudah melakukan coaching ya? Ya, benar Ya, Pak. gimana selama proses coachingnya Mbak berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah proses coaching saya hari ini berjalan dengan lancar dan coachingnya juga sudah menjawab dengan pertanyaan dengan baik Pak. Oh iya, berarti proses tirtanya sudah Bu Ima dapatkan dari coaching sendiri ya? Ya, alhamdulillah dari coaching tersebut sudah mengalir sendiri alur tirta dengan baik sekali Pak. Oh gitu. Sudah muncul alur tirtanya. Ya betul ya. Jadi tadi juga selama saya mengamati proses coachingnya, saya juga sebagai observer menemukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching, kemudian identifikasinya dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach, sehingga tadi coach banyak menceritakan permasalahan, dan dari adanya beberapa pertanyaan dari coachnya itu bisa menemukan permasalahan, identifikasi, kemudian rencana aksinya juga sudah ditemukan oleh coach sendiri, kemudian bentuk tanggung jawabnya juga sudah muncul gitu ya dari proses coaching tersebut. Nah, untuk rencana ke depan dari proses coaching yang tadi mungkin Bu Ima bisa merefleksi gitu kan, pengembangan apa nih harus Bu Ima kembangkan sebagai coach ke depannya? Ya, yang pasti saya menyampaikan banyak pertanyaan berbobot lagi dan kualitas pertanyaan berbobotnya lebih baik lagi. Mungkin saya juga harus mencari banyak referensi dari berbagai macam sumber agar memunculkan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi terhadap coach. Iya, berarti terus melakukan pembelajaran ya, betul ya Pak. dengan melakukan berbagai sumber atau referensi lainnya. Nah, perasaannya gimana nih setelah melakukan coaching dengan Pak Dace? Alhamdulillah, rasanya kayaknya senang sekali Pak bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang ada pada coach tersebut. Iya, berarti sudah lega ya, Ya, senang. betul, Ya. senang. Jadi mendengarkan informasi, keluhan dari coach, sehingga coach ke depannya juga sudah ada gambaran mau melakukan apa untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh coach. Iya, betul Ya. sekali Pak. Oke, baiklah Bu Ima, itu mungkin pertanyaan dari saya sebagai refleksi dari kegiatan coaching Bu Ima dengan Pak Dace. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dace, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini sesi Pak Dace untuk coach Pak Encep. Ya Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching bersama coach saya itu Pak Encep Bu. Ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Rencananya nanti dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan 2 di antara 3 kompetensi di coaching, yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, dengan menggunakan alur coaching itu tirta dengan teknik rasa. Baik, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Mungkin nanti yang akan saya kembangkan itu lebih mengarah kepada mendengarkan aktif. Kenapa mendengarkan aktif? Karena saya ingin menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dimiliki. Jadi Bapak akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach dan sehingga coach itu dapat menemukan inti masalahnya sendiri dan dapat menemukan solusinya. Iya, itu. Mungkin itu saja. Semoga Bapak bisa menjadi coach yang baik untuk Pak Encep sebagai coachnya. Baik, Semoga terima berjalan kasih. dengan baik. Iya, siap Bu, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak J. Waalaikumsalam Pak Dace. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu juga Pak J. Ya, gimana kabarnya Pak J? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Dace? Sehat juga nih? Alhamdulillah sehat-sehat Pak J. Alhamdulillah. Ya, Pak J, sesuai dengan janji kita bahwa hari ini Pak J dengan saya kita ketemu. Iya. Karena yang saya dengar
Panjep ini memiliki sebuah keresahan-keresahan yang ingin kita sharing untuk kita ya siapa tahu nanti ada solusi yang bisa ditemukan. Iya nih Pak Dace, kebetulan nih saya awal tahun pelajaran ini ada permasalahan di sekolah saya, terutama terkait dengan menurunnya hasil literasi di sekolah gitu kan. Itu di mana data tersebut diperoleh dari rapor pendidikan. Jadi ada penurunan yang lumayan mengkhawatirkan gitu kan tentang literasi di sekolah saya. Jadi Panjep memiliki sebuah keresahan tentang kondisi literasi di sekolah yang belum sesuai dengan harapan, sehingga pastinya berdampak kepada rapor pendidikan ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah kalau begitu berarti tujuan yang diharapkan dari obrolan kita siang hari ini apa Panjep? Iya, jadi tujuannya saya bertemu dengan Pak Dace gitu kan, ingin membicarakan hal yang tadi. Harapannya dari obrolan kita saya bisa ada yang menguatkan ya, kemudian ada solusi-solusi dan rencana kedepannya seperti apa, sehingga tentunya dapat meningkatkan kualitas nilai literasi di sekolah saya. Jadi seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan ketemu solusi yang terbaik Panjep ya. Iya. Nah pastinya itu semua kan pasti ada latar belakang penyebabnya Panjep. Iya. Panjep mungkin sudah bisa memetakan penyebab hal itu terjadi sehingga literasinya kurang sesuai harapan. Tentunya Panjep sudah bisa menganalisa penyebabnya gitu ya. Iya. Nah, Iya. Sepanjang yang saya ketahui, nilai tersebut dari literasi itu kan muncul dari adanya survei ya, di mana di sekolah saya memang kalau dipetakan dari permasalahan yang saya lihat itu ada 3 hal gitu ya Pak. Pertama dari gurunya, kemudian juga dari sisi siswanya, kemudian juga dari sarana prasarana atau lingkungan pembelajaran yang mempengaruhi terhadap menurunnya literasi di sekolah saya, seperti itu Pak. Ya, jadi ada 3 tadi. Ada 3 ya, ada 3 faktor penyebab mengapa literasinya jadi tidak sesuai harapan. Iya. Nah, tentunya dari ketiga penyebab mengapa literasi di Panjep kurang begitu diharapkan, hasilnya ada skala prioritas tentunya Pak, sehingga satu permasalahan itu bisa ketemu solusinya oleh Panjep, kemudian berdampak terhadap masalah-masalah yang lain. Jadi satu tindakan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain Pak. Iya. Nah setelah saya menganalisa, melihat gitu kan dari 3 hal tadi, sepertinya dari sisi guru nih Pak. Nah, jadi dari sisi gurunya tersebut yang harus dimulai untuk pembenahannya. Karena kalau saya pikir ketika gurunya sudah diberikan pemahaman tentang pentingnya literasi di sekolah, karena selama ini memang ada beberapa guru yang beranggapan bahwa literasi itu biasanya ranahnya hanya untuk guru-guru bahasa Indonesia, gitu kan, bahasa-bahasa lah seperti itu Pak, sehingga seolah kalau guru-guru agama, misalnya guru bahasa Inggris itu nggak perlu banyak dalam hal literasi, nggak punya tanggung jawab dalam hal pengembangan literasi. Jadi di sini adalah dari sisi gurunya. Kalau gurunya sudah mindsetnya sudah bagus, gurunya sudah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan literasi di sekolah, saya yakin kedepannya itu nanti semuanya bisa dibenahi, siswanya juga, kemudian lingkungan pembelajarannya juga, seperti itu Pak. Ya, mohon maaf Pak Jep. Jadi di permasalahan yang menyebabkan ini semua, terutama literasi adalah gurunya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau kita buat skala prioritas antara 1 sampai 10, kondisi guru di sekolah Panjep itu sekarang pada posisi keberapa tuh? Ya, kalau untuk tanggung jawab dalam literasi mungkin ya Pak. Iya. Jadi ya skala 6 lah Pak. 6 ya? Iya, 6 dan skala 6. Iya, jadi masih rendah gitu ya. Nah, lalu upaya apa yang bisa dilakukan oleh Panjep mengatasi permasalahan yang ada kaitannya untuk melakukan pembenahan terhadap tanggung jawab guru terkait dengan pelaksanaan literasi di sekolah Panjep? Iya, saya punya rencana untuk kegiatan tersebut tadi guru. Jadi pertama saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian juga setelah itu setelah koordinasi dengan kepala sekolah dengan yayasan, karena sekolah saya itu adalah sekolah swasta ya, melibatkan yayasan. Kemudian setelah itu dengan kepala sekolah akan merencanakan sebuah kegiatan semacam workshop juga, workshop bagaimana peningkatan literasi di sekolah saya gitu kan.
Nah, dari situ kemudian akan saya carikan narasumber yang bisa memberikan semangat nih dari guru-guru tentang tanggung jawab literasi di sekolah, sehingga dari situlah kemudian mempunyai mindset gitu kan tentang literasi itu memang penting, bukan hanya guru bahasa Indonesia, tapi semua guru yang ada di sekolah punya tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan literasi, karena yaitu tadi literasi itu masuk ke dalam rapat pendidikan, karena rapat pendidikan itu kan milik sekolah gitu. Kalau udah di sekolah berarti semua guru punya tanggung jawab, seperti itu Pak. Oke, jadi Pak Encep merencanakan adanya sebuah upaya untuk memberikan pemahaman literasi yang kuat kepada teman-teman di sekolah Pak Encep melalui kegiatan workshop workshop tentang literasi, sehingga literasi itu tidak dianggap hanya milik guru tertentu, mapel tertentu, tapi semua stakeholder terlibat di dalamnya. Jadi bagus Pak Encep sudah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada, yang baik mulai yayasan, kemudian kepala sekolah dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya sebuah perencanaan itu kan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ya, kadang harapannya kita mencapai angka sekian, tetapi ada tantangan yang harus kita hadapi. Upaya apa yang bisa dilakukan ketika ada tantangan dalam perencanaan tersebut? Ya tentunya dalam sebuah program itu jarang gitu ya ada hal yang memang sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Tantangannya misalnya untuk menghadapi tantangan, ya kalau itu terkait dengan guru, saya akan coba melakukan koordinasi pendekatan dengan guru, masalahnya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti saya akan evaluasi lagi dengan melibatkan kepala sekolah juga, dan juga tentunya di sini yang akan saya libatkan lebih besar dari guru-guru ada guru-guru terkait dengan khususnya guru-guru bahasa ya, karena mereka inilah merupakan mempunyai peran penting, bukan berarti bukan hanya mereka tugas mereka ini, tapi disinilah harus ada penggeraknya, jadi kayak semacam timnya gitu ya Pak, sehingga nanti bisa ngordinir teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain yang mempunyai misalnya semangatnya udah mulai kendor atau yang nggak mau mensukseskan kegiatan literasi di sekolah, tentunya akan selalu berkoordinasi, karena dengan berkoordinasi dan komunikasi insya Allah semuanya bisa teratasi. Artinya Pak Encep akan memberdayakan teman-teman yang sudah memahami tentang literasi, khususnya teman-teman bahasa Indonesia, sehingga mereka bisa berbagi praktik baik buat teman-teman yang lain. Nah, berikutnya Pak Encep, dari rencana Pak Encep itu dampak apa yang Pak Encep harapkan mengatasi permasalahan yang ada saat ini? Kalau untuk dampak, tentunya dampaknya adalah meningkatnya kualitas nilai literasi di rapat pendidikan. Selain itu juga dampaknya bagi lingkungan sekolah saya gitu kan, sehingga timbulnya rasa tanggung jawab gitu kan, baik itu dari siswa, guru tentang peningkatan kualitas literasi di sekolah. Misalnya ada kegiatan-kegiatan literasinya seperti 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, siswa melakukan literasi, atau juga misalnya seperti pengadaan buku-buku baru, atau misalnya kayak semacam pojok-pojok kelas, itu kan seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut, seperti ada misalnya workshop atau kegiatan pengembangan pelatihan ke guru, nanti guru lebih semangat, sehingga tumbuhlah itu sudut-sudut baca gitu kan di setiap sekolah, di setiap kelas gitu kan, sehingga disinilah akan kelihatan ini dampak dari adanya kegiatan untuk mengembangkan literasi tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak Encep. Artinya Pak Encep sudah memiliki sebuah gambaran ending dari perencanaan Pak Encep seperti apa. Nah, kalau tadi Pak Encep mengatakan bahwa kondisi saat ini gurunya tentang pemahaman literasi itu pada posisi angka 6. Nah, harapannya setelah upaya yang dilakukan Pak Encep ini tentunya harus ada peningkatan kan? Dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira pencapaiannya di angka berapa nih Pak Encep? Targetnya sih di angka mungkin 8 ya Pak, di angka 8 ya, lebih syukur-syukur bisa lebih di angka 8 gitu ya. Sehingga ya kalau angka 8 itu kalau dilihat di rapat pendidikan itu kita lihat udah lumayan, udah memasuki kriterianya hijau kalau tidak salah gitu. Oke, baik Pak Encep, dari obrolan kita hari ini sepertinya Pak Encep sudah bisa mengurai permasalahannya, dan Pak Encep sendiri sebenarnya sudah bisa mencari solusi tentang penyelesaian. Iya Pak Encep. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira nih gimana perasaan Pak Encep? Ya, setelah saya berbicara dengan Pak Dace gitu kan, nyatanya saya mungkin agak ragu juga gitu tentang program yang sudah saya pikirkan tersebut. Akhirnya setelah saya mendapatkan penguatan gitu kan, saya menjadi lebih yakin dan lebih pede gitu Pak, lebih semangat lagi nih saya untuk melakukan
program-program atau rencana tersebut di sekolah gitu. Baik, mudah-mudahan ya rencana Pak Cep bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, karena ini harus diketahui tentang progresnya, peningkatan pemahaman literasi di kalangan teman-teman di sekolah Pak Cep. Nah, ke depan apa aja kira-kira waktunya berapa lama lagi kita bisa bertemu untuk mengetahui progres tersebut? Oh iya. Nah, nanti mungkin saya bisa ketemu Pak Dace lagi nih nanti antara 2-3 minggu ya Pak. Iya, untuk membicarakan perkembangan dari program yang saya rencanakan di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan nanti sudah kelihatan ada nih hasilnya atau pergerakan-pergerakan yang ada di sekolah untuk penguatan literasi gitu Pak. Oke, baik Pak Cep. Jadi 2 atau 3 minggu ke depan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk mengetahui tentang perkembangan tentang pemahaman literasi di sekolah Pak Cep. Baik, terima kasih Pak Cep atas obrolan. Iya, sama-sama Pak Dace udah meluangkan waktu dengan saya sehingga bisa ngobrol, saling menguatkan itu Pak. Jadi saya jadi lebih yakin gitu Pak. Terima kasih, nanti ketemu lagi pekan berikutnya ya. Iya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dace sudah selesai menjadi coach untuk coach Pak Cep. Bagaimana Pak proses coach yang sudah Bapak lakukan hari ini? Alhamdulillah Bu, dari proses coaching yang saya lakukan dengan coach saya itu Pak Cep bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, ya sesuai dengan tadi teknik yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Maka saya bisa menggali tujuan dari kegiatan coaching tersebut. Kemudian coach saya juga bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga coach sendiri menemukan solusi jawabannya, sehingga di sini prinsip coachingnya sudah bisa berjalan karena dari pembicaraan kami saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Ya, alhamdulillah ya, berarti Bapak sudah menerapkan alur tirta dan coach sudah dapat menggali masalah dan coachingnya juga dapat menemukan solusinya sendiri. Dari 3 kompetensi coaching tersebut, menurut Bapak mana yang Bapak harus kembangkan lagi? Nah, dari kompetensi inti coaching yang 3 itu mulai dari kehadiran penuh, kemudian penekanan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Sepertinya yang harus saya kuatkan pada diri saya untuk kegiatan coaching itu yang ketiga Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Saya harus banyak belajar lagi bagaimana cari kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga dari kata kunci itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, memberikan pemantik kepada coach supaya coach bisa mengembangkan potensinya lebih luas. Itu aja Bu. Jadi dari pertanyaan berbobot ini Bapak yang akan kembangkan kembali biar menjadi coach yang lebih baik lagi. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, upaya yang mungkin saya lakukan dalam mengembangkan kemampuan saya untuk melakukan pertanyaan atau membuat pertanyaan berbobot kepada coach dalam kegiatan coaching, saya nanti insya Allah akan banyak cari tentang sumber-sumber yang bisa memberikan sebuah penguatan wawasan dan penguatan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching. Ya, baik, apa yang sudah Bapak lakukan sudah baik sekali dan semoga kedepannya Bapak menjadi coach yang lebih keren lagi Pak. Ya, terima kasih Pak Dace. Ya, sama-sama Ibu. Bergerak dalam pendidikan penggerak. Waalaikumsalam Pak Dace. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini Pak Cep ya. Gimana Pak Cep kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Dace, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini kan Pak Cep mau mengadakan proses coaching sama Ibu Ima ya. Iya betul Pak. Dari kegiatan coaching itu kan kita tahu bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, dalam kegiatan coaching itu pastinya kan Pak Cep dari kompetensi inti yang 3 itu apakah nanti mau dikembangkan semuanya atau mengembangkan salah satu dari ketiga potensi yang ada itu? Karena kan potensinya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya betul. Ya. Nah, kira-kira yang mana tuh yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Rencana saya nanti tentang coaching dengan Bu Ima, yang akan saya kembangkan itu tentang mendengarkan kreatif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, paling kan dari situ, karena dengan kita melakukan mendengarkan kreatif nanti bisa melihat atau bisa mengetahui permasalahan dan solusi-solusi apa nih yang harus
diperoleh oleh coaching gitu, Pak. Iya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Cep bersama coachingnya itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Iya. Kemudian pastinya kan nanti Pak Cep juga menggunakan alur percakapan Tirta ya. Iya. Tuh, iya. Mana di sana dari percakapan Tirta nanti saya akan menanyakan tentang tujuan dari coaching tersebut, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching untuk menangani masalah tersebut dan bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Oke, kalau gitu Pak Cep sudah siap ya? Ya, Sudah siap. Kalau udah siap, nanti saya sebagai pengamat dalam kegiatan coaching hari ini ya, akan melihat nanti proses coachingnya seperti apa, lalu nanti setelah proses coaching selesai kita adakan refleksi dan umpan baliknya ya. Iya, baik Pak. Siap. Oke, Ya. baik Pak Cep. Ya. Ya, berikutnya silakan dimulai kegiatan coachingnya. Iya, Dan ya, saya terima akan kasih. mengamati prosesnya. Iya, terima kasih Mbak Lece. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cep. Ya, apa kabar Bu Ima? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak Cep kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ima. Ya, gimana nih Bu Ima? Dengar-dengar ada hal yang mau dibicarakan nih terkait permasalahan atau kegiatan di sekolah Bu Ima. Iya Pak Cep, ada sedikit permasalahan di sekolah saya, terutama dengan rekan sejawat. Itu ya, kalau boleh tahu terkait dengan permasalahan apa nih? Di sekolah kami kayaknya wajar sih sebenarnya ada perbedaan pendapat. Gitu. Tapi selama ini saya merasa masukan saya yang saya suka ungkapkan ke mereka itu tidak diterima. Jadi kan saya ada rasa kecewa lah dengan apa yang sudah saya berikan masukan, tapi banyak ya menolaknya Pak. Oh gitu. Jadi tujuan dari ngobrol kita kali ini Bu Ima ingin mendapatkan solusi gitu, Iya. ya, dari permasalahan yang terjadi di sekolah Bu Ima. Betul sekali Pak. Nah, target untuk capaiannya ke depannya seperti apa nih dari obrolan kita? Saya pengen ya Pak adanya persamaan pendapat dari rekan saya, terutama ini kan ada perbedaan antara metode mengajar. Rekan-rekan saya masih banyak yang masih mau memakai sistem mengajar yang jadul, Oh, iya. ibaratnya masih zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kan kita harusnya sudah melek teknologi lah Pak, ada kemajuan yang lebih meningkat di sekolah, terutama jangan sampai sekolah kami itu tertinggal. Iya. Tapi dari guru-guru yang saya anggap senior, mereka masih memakai metode lama, Iya. di mana maunya masih metode ceramah terus. Dan saya ingin guru-guru itu melibatkan teknologi lah sekarang. Ya, jadi permasalahannya itu di sekolah Bu Ima, Bu Ima ingin melakukan suatu perubahan, ya, Betul, tentang Pak. proses pembelajarannya berbasis IT gitu ya. Tapi di situ ada guru-guru yang senior yang mungkin masih betah dengan apa model yang lama gitu yang jadul. Nah, dari permasalahan tersebut, kalau misalnya di persentase gitu ya, itu kira ada kisaran dari total guru itu yang ada di sekolah Bu Ima, kalau misalnya 1 sampai 10 itu di angka berapa tuh? Kira-kira 7 lah Pak. 7 ya. Berarti kan sudah lumayan banget ya Pak kalau Iya, saya iya. pikir. Jadi kayaknya saya merasa ingin merubah sekolah itu, tapi ada kendalanya Ada kendala. lumayan banyak. Dari kendala yang Bu Ima udah tahu nih masalahnya, langkah-langkah seperti apa nih yang Ibu Ima rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, yang pasti saya ingin berdiskusi kembali dengan rekan sejawat saya ini, dan Ya. yang pasti juga mau diobrolkan kembali dengan kepala sekolah biar ada solusinya. Jadi kemajuan sekolah tidak terkendala dengan mindset rekan-rekan saya yang tidak mau mengadakan perubahan, Pak. Berarti Bu Ima udah punya gambaran nih langkah-langkahnya harus kemana dulu yang akan Bu Ima lakukan, yaitu tadi dengan kepala sekolah. Selain dengan kepala sekolah, ada teman-teman dari guru atau yang lainnya yang mendukung dari program Bu Ima tersebut. Pasti ada beberapa rekan yang memang dekat dengan saya
yang mereka juga sudah paham tentang IT. Berarti kan sekolah ini jangan sampai kita itu tidak mengenal IT sama sekali, terutama gurunya. Nanti kan metode mengajar aja pasti kita juga harus berubah. Mulai bisa menyampaikan dengan video animasi dalam mengajar, itu kan lebih tertarik siswa. Dan saya pasti tadi kepala sekolah saya libatkan, dan rekan guru yang mengerti tentang IT pasti saya libatkan juga. Jadi di sekolah Bu Ima ada guru-guru yang memang sudah punya kompetensi di bidang tersebut ya? Ada beberapa guru yang junior lah ya Pak, yang sudah paham IT ya banyak. Tapi karena memang di sekolah yang senior itu ibaratnya lebih dominan dalam hal semua kegiatan di sekolah, berarti kan yang jago-jago IT ini agak jadi mendem, butuh lagi potensinya berarti belum memuncul ya. Selain dengan kepala sekolah, tadi dengan teman-teman guru yang masih senior yang memang sudah mempunyai kemampuan di bidang IT, ada langkah-langkah yang lain yang bisa dilakukan untuk merealisasikan dari program tersebut? Ya. Yang pertama pasti berdiskusi awalnya dengan rekan sejawat tersebut, dan tadi sudah dilaporkan ke kepala sekolah, dan yang selanjutnya pasti ingin mengadakan workshop dengan memanggil narasumber yang bisa menjelaskan betapa pentingnya IT di dunia pendidikan saat ini Pak. Oh iya, berarti ingin mengadakan sebuah kegiatan gitu ya. Dari kegiatan yang workshop gitu kan, kegiatan workshop. Dampak apa nih yang Bu Ima harapkan dari kegiatan tersebut terhadap perkembangan di sekolah Bu Ima? Yang pasti dampaknya pasti positif banget Pak. Nanti ada perubahan metode mengajar dan variasi dalam pendidikannya juga pasti berubah, dan akan lebih menarik siswa untuk minat belajarnya lebih tinggi. Karena tidak bosan. Karena ibaratnya kalau kita mengajar masih yang monoton zaman dulu, anak itu kan lebih cepat bosan. Kalau sekarang kita sudah tampilkan IT, ya minimal yang sederhana untuk anak SD, insya Allah kemajuan di sekolah akan muncul, terutama dari siswanya sendiri. Setelah kegiatan itu terlaksana, nah bentuk tanggung jawab seperti apa nih yang nanti Bu Ima akan lakukan, misalnya dalam proses setelah kegiatan workshop, setelah Ibu Ima misalnya melakukan diskusi dengan teman sejawat, itu pemantauan seperti apa tanggung jawabnya terhadap kegiatan tersebut yang akan Bu Ima lakukan? Yang pasti saya bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, workshop tersebut, saya ikut andil, dan saya akan memberi contoh bahwa IT yang sederhana bisa saya terapkan di kelas saya. Mungkin kan melalui itu mereka bisa mencontoh bahwa ada hal yang berubah. Dengan IT itu pendidikan di sekolah kami lebih keren. Yang pasti siswa juga lebih termotivasi, siswa lebih kreatif. Dari segi sarana dan prasarananya di sekolah Bu Ima itu untuk pelaksanaan IT tersebut itu sudah tersedia atau belum? Ya, ini juga salah satu kendala Pak. Salah satunya kendala yang kami hadapi adalah fasilitas yang masih kurang. Tetapi di sekolah kami sudah ada beberapa pembenahan, dan saya juga sudah pernah ngobrol dengan kepala sekolah. Dengan dana BOS itu insya Allah akan bertahap diberikan kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan ke sekolah. Itu kan salah satu janji, insya Allah kalau ditepati mungkin kedepannya akan lebih baik Pak. Berarti nanti setelah kegiatan, setelah juga mendapatkan informasi ya tentang pentingnya pembelajaran IT, akan difasilitasi oleh sekolah gitu tentang pelaksanaan. Itu support yang paling penting buat saya terutama ya, karena ingin adanya perubahan di sekolah saya. Jadi dari proses tersebut nanti tadi Bu Ima sudah bersiap itu bentuk tanggung jawabnya akan memantau kegiatan, bahkan dalam bentuk Bu Ima menjadi sebuah praktek baik dilaksanakan terlebih dahulu ya dari Bu Ima, berarti seperti itu. Maunya saya memberi contoh yang dulu biar agar teman-teman saya bisa lihat juga, oh ternyata sisi positifnya banyak. Ya, itu berarti dari pembicaraan kita nih pada siang hari ini, dari permasalahan tadi yang Bu Ima sampaikan, itu kan Bu Ima sudah mengetahui nih langkah-langkah apa
kemudian solusinya seperti apa yang akan Bu Ima lakukan untuk menangani masalah yang ada di sekolah Bu Ima ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, sehingga untuk penggunaan pemanfaatan IT dalam pembelajaran seperti menarik gitu ya Bu Ima ya. Dan saya terima kasih banget ya Pak Ancep, kita bisa berbagi cerita, dan dari sini saya dapat mengambil kesimpulan dan bisa menyelesaikan solusi dan masalah yang saya hadapi. Semoga kedepannya juga saya bisa menjadi contoh yang baik buat di sekolah saya berdasarkan ide-ide yang saya sampaikan tadi. Jadi dari obrolan ini Bu Ima bisa lebih yakin gitu, termotivasi dan lebih pede yang pasti biar di sekolah ada perubahan yang luar biasa Pak. Iya. Terima kasih sekali ya Pak. Sama-sama, terima kasih Bu Ima sudah atas bercerita juga. Ya, akhirnya untuk kedepannya nih, untuk melihat perkembangan dari apa yang Bu Ima programkan, berapa minggu ke depan nih yang bisa kita ketemu lagi untuk melihat perkembangan dari program tersebut. Dari awal yang ini saya sudah pengen langsung ya Pak terjun mengadakan apa yang tadi saya sudah bicarakan, mungkin 2-3 minggu ke depan ya Pak. Semoga respect dan hasilnya juga bisa berjalan dengan baik. Nanti mungkin bisa kita bicara lagi dalam 2 minggu ke depan. Nanti siap Pak. Tinggal diinfokan aja ya, kita ngobrol lagi. Terima kasih Pak Ancep. Sama-sama Bu Ima ya. Untuk hari ini sampai sini dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak Ancep. Saya terima kasih banyak. Oke, Bang, alhamdulillah proses kopinya sudah berjalan. Prosesnya Pak ya, sudah selesai Pak? Iya, sudah Pak. Baik, dari proses kopinya sudah dilakukan oleh Pak Ancep, siapa kopinya tadi? Apa yang sudah bisa diceritakan dari proses tersebut? Ya, alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ima ya. Untuk proses coachingnya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Koci ya, kemudian permasalahannya, bahkan Koci bisa sampai menemukan solusi-solusi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Koci dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolahnya. Dan tentunya dengan saya melakukan coaching dengan alur Filta ya, dari mulai tujuan, kemudian juga analisis masalah, kemudian juga aksi, rencana aksi, dan juga bentuk tanggung jawabnya yang harus dilakukan oleh coach seperti apa. Jadi proses langsung saya di kelihatan muncul semua mulai penempatan tujuan tujuannya kemudian identifikasi masalahnya dan rencana aksi dan tanggung jawab dari seperti sudah mulai tampak. Dalam kegiatan ini tersebut pastinya ada hal yang perlu dikembangkan oleh lepas. Ya. Saya perhatikan beberapa adalah berbobotnya. Iya. Perlu dikembangkan lagi. Iya. Sekarang bagaimana perasaan ya, untuk perasaannya saya sudah begitu senang gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Koci ya. Koci begitu terbuka dalam melakukan pembicaraannya, sehingga disitulah bisa menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Koci ya. Nah, karena dengan adanya saya melakukan mendengarkan dengan penuh, kemudian juga adanya keterlibatan dari kedua aspek itu kan, dari Koci dan coachnya, ya informasinya dan kegiatan coachnya berjalan dengan lancar. Dalam proses berikutnya kompetensi tinggi yang harus kita lakukan bisa Iya. Panggilan penuh tadi tujuan pengembangan tim dan tentunya Iya. itu bisa ketemu solusinya, tetapi bukan dari coach melainkan dari coach. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama Pak.